Nah, bagaimana seorang muslim eh, menjadikan ibadah doa ini sebagai ibadah yang dia butuhkan atau mungkin dia menikmatinya sehingga terus berlanjut nanti sampai di luar Ramadan. Di antara azab ahli neraka, mereka tidak bisa berdoa kepada Allah. Lis-shaimi da'wa la turad, untuk orang berpuasa doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka. Dia juga hadis 5. Kebanyakan itu mulai safarnya ada yang dari subuh. Ada juga yang dari, mungkin kalau dari subuh kan bisa langsung nggak usah puasa sih, nggak usah sahur gitu kan, nggak perlu sahur. Tapi kalau misalnya berangkatnya nanti, misalnya habis zuhur, nah ini gimana sih? Kalau dia berbuka dari pagi, kemungkinan dia tidak jadi safar, cancel. Oh, Artinya dia sudah berbuka tanpa uzur. Kami dahulu dalam safar, ada di antara kami yang berpuasa, ada di antara kami yang berbuka. Yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. pas Ana dari Jakarta kan Ana mungkin mukim di Jakarta. Pas Ana balik lagi ke Pekanbaru kan cuma sekedar liburan sih. Nah, Nah itu apakah dihitung safar juga? beliau selama 6 bulan kasar. Karena beliau belum tidak niat mukim. Dan semua masalah ini ada khilaf besar. Bukan khilaf 2 pendapat atau 3 pendapat. Banyak. Mungkin sebagai pekerja keras atau pekerja kasar, mikul-mikul barang berat atau mungkin bangun rumah atau mungkin dia kerja di kebun yang kena terik matahari sehingga nggak kuat untuk bekerja kecuali dengan berbuka. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, خلاص فعدة من أيام أخرى, maka seharusnya dia silakan berbuka dan dia mengganti pada hari-harian yang lain. Meninggal di bulan Ramadan, apakah ini pertanda husnul khotimah, meninggal di bulan yang mulia? Kita melihat orang kafir juga meninggal di pada bulan Ramadan. Kalau misalnya Makkah melihat, harusnya kita melihat, maka yang lebih utama kita mengikuti Makkah. Siapa yang udah siap nikah, maka menikahlah. Nah, Apakah bisa kita ambil kesimpulan juga saya dari tadi bahwa hadis tersebut juga perintah bagi para pemuda untuk mempersiapkan diri menikah? karena perintah ini ada hampir 100 makna. Bukan satu makna, yaitu perintah artinya wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih bersama bulan Ramadan, Syekh. Nah, Bulan yang membuat kita semangat berlomba-lomba untuk beribadah. Kita lanjutkan mungkin Syekh podcast kita, Syekh. nah, Sebelumnya sudah makan, Syekh? Standar, Syekh. Kita langsung ke pertanyaan, Syekh. Pertanyaan pertama tentang masalah amalan-amalan yang dianjurkan atau mungkin yang diutamakan untuk diperbanyak oleh seorang muslim di bulan Ramadan, yaitu ibadah doa. Kita semua tahu doa itu ibadah yang sangat agung, terlebih lagi di bulan Ramadan itu katanya doa orang yang berpuasa itu bahkan mustajab sih. Nah, bagaimana seorang muslim menjadikan ibadah doa ini sebagai ibadah yang dia butuhkan atau mungkin dia menikmatinya sehingga terus berlanjut nanti sampai di luar Ramadan. Karena ada sebagian kaum muslimin sih mungkin ketika Ramadan rajin berdoa sih, dekat diri sama Allah, tapi ketika di luar Ramadan udah tinggal karena mungkin nggak butuh, merasa nggak butuh atau bagaimana sih. Nah, mungkin itu sih. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sebenarnya masalah doa ini masalah yang sangat penting untuk setiap muslim dan muslimah, karena senjata yang tidak pernah dikalahkan oleh pemiliknya yaitu senjata doa. Senjata doa. Bahkan di antara kebaikan agama kita menanjurkan untuk kita sering berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita mengetahui bahwasannya ada Tuhan yang maha kuasa, yang maha bisa, yang maha dekat, yang maha mendengar keluhan kita. Kapan aja kita menaikkan tangan, kemudian menarahkan hati kita ke qiblat langit kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala melakukan hal ini atau itu, atau melindungi kita dari ini atau itu. Ini sendiri, ini lezat yang luar biasa. Lazat luar biasa. Bahkan di antara azab ahli neraka, mereka tidak bisa berdoa kepada Allah. Ada pada waktu kata Allah Jal, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Khalas, hinakanlah di dalamnya, khalas, di dalamnya neraka, dan janganlah antum berbicara kepadaku. Kata ahlu ilm, ini azab di atas azab mereka dalam neraka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa berkata setelah itu ya Rab, ya Rab. Subhanallah.
Artinya, Alhamdulillah, ada Tuhan untuk kita, Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha mendengar, Maha melihat subhanahu wa ta'ala, Maha mengetahui segala sesuatu, Maha mampu segala sesuatu. Kita bisa kembali kepadanya kapan aja, pada waktu di mana aja, apalagi pada bulan Ramadan. Yani di antara hal yang menakjubkan kita, menarik hati kita untuk berdoa, yaitu di surat Al-Baqarah ketika Allah Azza wa Jal menyebutkan namanya ayat-ayat puasa. Setelah Allah menyebutkan ayat yang pertama untuk puasa, yang kedua, yang ketiga, semua untuk puasa, hukum-hukum puasa. Ayat yang keempat tentang doa. Ayat yang kelima langsung untuk puasa lagi, untuk hukum puasa lagi. Faham? Artinya kenapa Allah memasukkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa? Ini artinya Allah Azza wa Jal memberikan atau menunjukkan kita kepada kemuliaan doa dan kebintian doa di dalam ibadah puasa. Artinya doa secara umum dianjurkan, sangat dianjurkan. Bahkan doa, kita berdoa bukan untuk kita mendapat kebaikan atau duniawi atau ini. Kita berdoa agar Allah Azza wa Jal memberikan untuk kita kemampuan untuk kita beribadah. Yani Syekhul Islam Ibn Taymiyah alaihi rahmatullah berkata, aku merenungkan pada doa. Aku melihat doa yang paling utama, yang paling mulia, doa seorang hamba kepada Rabbnya agar Allah memberikannya petunjuk. Dan aku melihat ini dalam surat Al-Fatihah. Doa dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa untuk meminta pertolongan kepada Allah di dalam ibadah. Jika engkau ingin khusyuk dalam salah, doa. Jika ingin tadabbur Al-Quran, doa. Jika ingin mampu untuk berpuasa, doa. Apa aja engkau ingin melakukan sebagai ibadah, doa. Dan ini terjadi kembali kepada makna la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Aku tidak bisa berpindah dari maksiat ke taat. Aku tidak bisa beristiqamah dalam taat kecuali dengan izin Allah Azza dan kemampuan Allah tabaraka wa taala. Maka doa ini luar biasa. Baik, ketika Allah Azza menyebutkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa, Allah berfirman apa? Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila hamba-hambaku bertanyamu kepadaku wahai Muhammad, fa inni qarib. Allah Azza di sini tidak berkata apa? Faqul lahum, maka katakanlah kepada mereka. Ada di dalam Al-Quran hampir 16 soal. Sahabat sudah bertanya kepada Nabi hampir 16 soal. Bertanyaan. Semua bertanyaan, jawabnya Allah apa? Faqul. Faqul. Khalas atau qul. Faqul atau qul. Khalas katakanlah kepada mereka atau maka katakanlah kepada mereka. Yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanyamu tentang gunung, artinya pada hari kiamat, faqul, maka katakanlah kepada mereka Allah akan menghansurkannya seluruhnya. Khalas, yas'alunaka 'anil ruhi faqul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanyamu tentang ruh, maka katakanlah wahai Muhammad, ruh ini dengan izin Allah Azza, atau ini urusan Allah tabaraka wa taala. Dan semua soal begini. Yas'alunaka 'anil yatama faqul islahun lahum khairun. Mereka bertanyamu tentang yatama, maka katakanlah islahun lahum khairun. Maka berbaikanlah kepada mereka, ini lebih baik untuk kalian. Dan semua soal gini, katakanlah wahai Muhammad, kecuali doa. Kata Allah Azza, fa inni qarib. Langsung fa inni, maka aku dekat. Dan fa dalam bahasa Arab menunjukkan kecepatan. Tidak ada jarak. Fa langsung. Khalas, fa inni qarib, maka aku dekat. Allah di sini tidak membuat Nabi Muhammad di antara mereka. Nabi Muhammad Allah tidak membuatnya di antara mereka dan Allah dalam masalah doa. Apalagi selain Nabi Muhammad sebagai wali atau sahabat atau yang lain. Doa anta langsung menaikkan dua tangan kepada kiblat langit, kepada Allah Azza wa Jal, dan engkau berdoa dengan hati, dengan khusyuk, dengan merendahkan diri. Taib. Dengan perasaan apa yang sangat penting? Fa inni qaribun ujib. Maka aku adalah dekat dan mengabulkan permohonan mereka. Tidak ini saja. Fal yu'minu bi. Khalas, fa inni qaribun falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka dapat kebenaran. Agar doa mereka dikabulkan. Jika seorang selalu melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia mendatangkan banyak penghalangan antara dia dan Allah, artinya dia menutupi pintu-pintu langit dengan amalannya, bagaimana dengan doanya dia ingin membuka pintu langit untuk doanya dikabulkan oleh Allah? Tidak bisa.
Faham? Seharusnya mereka memenuhi perintah Allah, beriman kepada Allah Jalla. Kita di sini mau berhenti di hadapan dua kata, yaitu qaribun ujib. Allah adalah dekat dan mengabulkan. Qaribun ujib. Bagaimana engkau merasa kelezatan doa di sini? Engkau akan merasa kelezatan dan kenikmatan doa jika engkau merasa kedekatan Allah kepada engkau. Dan Allah Azza wa Jal maha mampu segala sesuatu. Apa aja engkau inginkan dari Allah, Allah pasti akan mengabulkan. Allah subhanahu wa ta'ala menggantungkan alas ujib, Allah mengabulkan bukan atas jenisnya doa. Tidak. Atas doa saja. Tidak kalau doa ini sedikit atau engkau doa, Allah mengabulkan. Tapi yang penting bagi engkau supaya Allah mengabulkan, engkau merasa kedekatan Allah Azza wa Jal dari nama Allah Al-Qarib, Allah yang maha dekat. Kemudian engkau seharusnya memenuhi perintah Allah dan beriman kepada Allah Azza. Semakin iman engkau tinggi, semakin engkau bersyibat untuk mewujudkan perintah Allah Azza wa Jalla, meninggalkan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, semakin Allah Azza bersyibat untuk mengabulkan permohonan engkau. Di sini bagaimana aku merasa Al-Mujib yang maha mengabulkan. Al-Mujib. Lihatlah kalau kita mentadabburi Al-Quran. Al-Quran membuka untuk kita banyak pintu untuk masalah raja, rasa harap kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria seorang nabi yang umurnya sudah panjang, rambutnya sudah beruban, tulangnya sudah limah, istrinya mandul, dan dia belum punya anak. Dan dia sangat ingin mempunyai anak. Kenapa? Bukan untuk anak ini membantu beliau atau membantu istrinya. Bukan. Anak agar melanjutkan masalah dakwah di kalangan Bani Israel. Yarisuni, kata beliau. Yarisuni wa yarithu min ali Yaqub. Khalas. Fa inni khiftul mawaliya min warai. Aku khawatir atas apa? Karabatku dan keluargaku dan Bani Israel. Mereka akan jauh dari Allah. Lalu aku ingin seorang anak untuk mewarisi kenabian setelahku agar melanjutkan. Lihatlah, dia khawatir terhadap agama setelah dia mati. Oleh kerana itu dia mau anak sebagai wakaf untuk Allah Azza wa Jalla agar melanjutkan tugas para nabi. Taib. Bayangkan di dalam surat Al-Anbiya dan dalam surat Maryam. Apa kata Allah Azza wa Jalla tentang Zakaria? Dalam surat Maryam, dzikru rahmat rabbika abdahu Zakaria. Itu disebutkan dari rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia memanggil Tuhannya dengan panggilan yang lembut, yang tersembunyi. Di sini kita mau berhenti atas kata nada. Dia memanggil. Nada yani memanggil, sah? Ya, memanggil. Ya. Dan dalam surat Al-Anbiya juga kata Allah Azza wa Jalla, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardan. Dan Zakaria ketika dia memanggil Tuhannya, wahai Tuhanku, janganlah engkau meninggalkan aku sendiri. Khalas. Dua ayat ini Allah menggunakan kata apa? Nada. Nida dalam bahasa Arab. Panggilan dalam bahasa Arab jika seorang jauh, engkau memanggilnya. Di sini Allah tidak jauh. Dan ini seorang Nabi tahu meyakini bahwasanya Allah tidak jauh, Allah dekat. Sah? Iya. Apa yang jauh di sini? Yang jauh di sini harapannya. Apa yang dia minta dari Allah. Oleh kerana itu dia apa? Dia memanggil Allah dengan panggilan yang lembut. Kerana dia malu. Dia tidak mempunyai sebab apapun untuk mendapat apa yang diinginkan. Dia seorang tua, tulangnya sudah lembut, kemudian sudah limah, kemudian kebalannya sudah beruban, kemudian istrinya mandul. Tidak ada sebab sama sekali untuk dia bisa mendapatkan anak. Oleh kerana itu dia dia memanggil. Kemudian dan panggilan dalam bahasa Arab untuk hal yang jauh atau orang yang jauh. Tapi Allah tidak jauh. Artinya kerana dia merasa hal yang dia inginkan dia jauh. Khalas. Kerana dia tidak memiliki sebab apapun untuk dia mendapatinya. Kemudian dia juga lembut. Kerana apa yang saya lakukan tadi, dia memanggil. Kerana dia khawatir atas agama. Okey? Ya. Namun pada surat Ali Imran ada di sini
yani hal yang sangat-sangat menakjubkan kita. Yaitu apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Zakaria sudah yang menambil Maryam waktu Maryam masih kecil, dia sudah menjamin beliau, mendidik beliau. Dan ketika Maryam ini sudah dewasa, ketika setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, mihrab tempat ibadah Maryam. Setiap kali masuk ke dalam mihrab, dia mendapati banyak rezeki sekitarnya. Oh. Lalu dia berkata, "Anna laki hada?" Wahai Maryam, dari mana rezeki ini semuanya untukmu? Tidak ada orang keluar masuk, tidak rezeki ini tidak ada di kota kita, sebagai masalah kurma, sebagai namanya anggur, sebagai ini dan itu di kota kita pada belum musimnya. Artinya ini dari luar negeri dan tidak ada seorang pun masuk ke sini. Faham? Anna laki hada? Khalas. Kata Maryam, innahu min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Rezeki ini seluruhnya dari Allah. Dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah menghendaki tanpa berhitungan, tanpa ada sebab. Seakan-akan Maryam menyalakan lampu di dalam hati Zakaria. Allah Azza wa Jal mampu memberikan apa aja tanpa sebab. Tanpa sebab. Kata Allah Azza wa Jal, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Bukan Nada lagi. nada. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhan. Tidak memanggil Tuhan. Oke sih. Ketika Zakaria di sini, waktu dia berdoa, dia tidak bersandar atas kemampuannya atau sebab-sebab yang dia sudah mendapatinya untuk dia mendapatkan Apa yang hasilnya. Tidak. Dia langsung berdoa, menyerahkan urusannya seluruhnya kepada Allah Azza wa Jal. Ini waktu kita ingin merasa kenikmatan doa. Janganlah engkau merasa, oh aku siapa? Aku tidak memiliki apapun. Bagaimana aku mendapatkan apa? Jangan gitu. Faham? Zakaria ketika masuk ke dalam Maryam alaihi salam, banyak rezeki dari mana? Dari Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang Allah menghendaki tanpa ada perhitungan atau hisab atau sebab. Lalu dia menyalakan lampu. Ini bahwasannya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Allah tidak memberikan sesuatu selalu kerana sebab. Terkadang kerana sebab, terkadang tidak kerana sebab. Faham? Lalu Zakaria alaihi salam langsung berdoa. Hunalika yani waktu dia masih di sisi Maryam. Oh, langsung sih. Langsung hunalik. Kata Allah hunalik, di sanalah. Di sanalah. Dia sekarang di mana? Di mihrab Maryam. Seakan dia masuk ke dalam salat. خلاص كان الله عز وجل berfirman فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. Lalu mereka memanggil beliau, langsung Allah mengkabulkan ketika dia berdoa, ketika dia memanggil di surat Al-Anbiya, di surat Maryam, Allah Azza wa tidak menyebutkan panggilan al-malaika kepada beliau. Kapan Allah Azza wa mengkabulkan? Ketika dia masih dalam mihrab Maryam, dia masuk ke dalam salat, kemudian خلاص dia berkata apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah, di sanalah Zakaria berdoa, bukan memanggil, berdoa kepada Tuhannya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah berikanlah untukku keturunan yang baik. Di sinilah juga dia mensyaratkan atas Allah Azza wa Jalla, tidak berkata apa? Ya Allah habli min ladunka waliyan saja. Berikanlah untukku darimu apa? Wali, seorang laki-laki. Tidak berkata ini saja. Di Al-Anbiya dan Maryam berkata ini. Tapi di Ali Imran, dia memberikan sifat untuk keturunan ini. Faham? Kerana Allah Maha mampu segala sesuatu. Ya akhi, janganlah membatasi harapanmu kepada Allah Azza wa Jal. Engkau doa. Meminta apapun yang engkau inginkan dari Allah Azza wa Jal. Kerana Allah Maha mampu memberikan apapun untuk engkau tanpa tidak ada perhitungan, tanpa hisab, tanpa sebab. Lalu dia berkata apa? Ya Allah berikanlah. Dan di sini berkata apa? Habli. Al-hibah. Hibah dalam bahasa Arab artinya engkau memberikan sesuatu kepada seorang tanpa ada iwad, tanpa ada namanya harga, tanpa dia memberikan apapun untuk engkau. Tanpa dia berhak untuk masalah ini. Faham? Engkau bisa berikan hibah untuk siapapun, tidak ada karabat antara engkau dan beliau. Faham? Ini hadiah untuk engkau. Tanpa engkau meminta dari dia harga atau balasan atau dia berhak untuk hadiah hibah ini. Ini namanya hibah. Ini menunjukkan apa? Fadl dan ihsan. Kebaikan engkau kepada beliau. Lalu dia menggunakan apa? Habli. Artinya aku tidak berhak sama sekali, tidak
mempunyai sebab untuk aku mendapatkan masalah ini sama sekali. Oleh kerana itu aku menyerahkan masalah ini kepada engkau, dan aku meyakini engkau memberikan rizki kepada siapa saja yang engkau menghendaki tanpa ada perhitungan. Oleh kerana itu aku ingin zurriyah tayyibah, keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, engkau maha mendengar semua doa. Bayangkan. Di sini kalau kita merasa kedekatan Allah untuk kita. Dan orang yang berpuasa sangat dekat kepada Allah. Kenapa? Karena ibadah puasa ini menghancurkan kesombongannya, rasa ujubnya, syahwatnya. Lalu dia berjalan kepada Allah dengan kondisi kefakiran, sangat perlu Allah Azza wa Jalla. Khalas al-ju', rasa kelaparan ini menghancurkan rasa sombong, rasa ujub. Lalu seorang yang berpuasa, orang merasa kemiskinan, kefakiran, limma kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menumbulkan rasa limma engkau ini, dan engkau tidak mengikuti syahwat nafsu, dan engkau meninggalkan makanan dan minuman dan syahwat untuk Allah saja subhanahu wa ta'ala, artinya menwujudkan ikhlas, artinya sudah memunculkan taqwa kepada Allah, semua ini berkumpul. Kemudian engkau merasa kedekatan Allah kepada engkau, kemahamampuan Allah Azza wa Jalla untuk memberikan apapun untuk hambanya tanpa ada perhitungan, tanpa ada sebab. Bagaimana tidak Allah tidak mengabulkan permohonan engkau? Faham? Ya, wallahu alam. Berarti memang kondisi orang berdoa ini berkumpul apa tadi saya keutamaan tadi, sehingga keistijabahannya atau ke pengkabulannya lebih kuat saya. Ahsan. Dan di sini saya mau memberikan catatan. Allah mengabulkan doa orang berpuasa ini tidak jamin. Oh, ternyata bukan jaminan saya. Kenapa? Karena mungkin dia berpuasa tapi ada penghalangan. Ada penghalang antara dia dan pintu langit. Seperti apa penghalang? Seperti makan haram, menzalimi orang lain, atau dia bergisa-gisa. Akhirnya dia meninggalkan doa ketika dia tidak melihat Allah Azza memberikan apa yang dia inginkan dan harapkan. Jika seorang ada penghalang, kalau dia doa sampai hari kiamat, kalas tidak dikabulkan. Faham? Oleh kerana itu kita harus memperhatikan masalah ini. Kemudian hadis yang mengatakan salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan Allah tidak menolak doa mereka. Orang musafir, orang tua atas anaknya, kemudian untuk anaknya, kemudian orang berpuasa. Ini hadis 5 sekali. Lemah ya? Ya. Ini hadis 5 sekali. Kemudian lis-shaimi da'wa la turad, untuk orang berpuasa doa yang tidak ditolak ketika dia berbuka. Ini juga hadis 5. Ini hadis 5. Kelas. Dan subhanallah, dampak buruk tersebarnya hadis-hadis 5 ini menjadikan orang fikir doa dikabulkan waktu dia berbuka. Sebelumnya, setelahnya dia tidak rajin untuk doa. Mengkhususkan jadinya saya. Ya. Dan ketika dia waktu dia berbuka ingin berdoa, waktu ini engkau sangat-sangat lapar dan sangat ingin untuk makan dan minum. Bagaimana engkau menghadiri hati? Padahal jiwa yang sudah hadir waktu ini karena ada makan dan minum. Faham? Nafsu yang hadir lagi. Nafsu yang hadir. Faham? Lalu dia tidak hanya rajin pada waktu ini, tidak rajin pada waktu yang lain. Ini dampak buruk tersebarnya hadis dhaif dan limma. Kelas. Apa artinya ini? Artinya kita kembali kepada Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menitlaqkan bagi orang berpuasa untuk dia menanzurkan baginya untuk berdoa. Kelas. Dan Allah Azza wa Jalla menggantungkan ini atas apa? Imannya, dan dia bersyafaat untuk mewujudkan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Istijab. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka mendapat kebenaran, yakni mendapat apa yang mereka inginkan dan harapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka seorang berpuasa kapan aja dia merasa hatinya hadir, lidannya sudah lancar untuk berdoa, ayolah berdoa kapan aja. Bebas ya. Bebas pada waktu siang hari, waktu malam hari, kapan aja. Dan ada waktu untuk orang berpuasa atau pada malam hari yang sangat dekat kepada Allah ketika antara azan dan iqamah. Ketika dia sujud, aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kelas seorang hamba yang paling dekat kepada Allah ketika dia bersujud. Kemudian
ketika dia merasa hatinya hadir, ketika dia dalam darurat, doa al-muttar, Ya. doa ketika dia dalam darurat, dia berdoa. Faham? Kemudian ketika pada malam pada sepertiga malam terakhir pada malam hari. Sepertiga malam Ketika terakhir. sahur juga saya. Waktu sahur artinya ini mulai dari jam 1 sampai azan fajar. Ini sepertiga malam terakhir. Ini waktu yang doa sangat dianjurkan. Karena doa ini dikabulkan insya-Allah. Ketika tidak ada penghalangan antara seorang hamba dan Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Ini wallahu a'lam. Berarti memang doa ini ibadah yang memang betul-betul dibutuhkan setiap muslim, dan ini tanda bahwasanya dia meyakini ada Rob sih. Betul. Ana ingin sedikit bertanya sih tentang masalah qarib tadi sih. Dekat. Ini apakah bisa kita analogikan atau kita gambarkan dengan seseorang ketika dia dekat sama sesifulan misalnya. Nah, Dia akan terus bertanya kepada dia, terus meminta tolonglah saya karena dekat. Nah, berarti kalau seorang hamba ini dekat sama Robnya, tandanya dia sering berdoa. Itu betul sih. Betul jiddan. Faham? Anta bayangkan Allah qarib, Allah dekat kepada engkau. Dekat, dan anta mengetahui Allah maha mampu segala sesuatu subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau engkau dekat kepada seorang raja dan dia berkata untukmu minta apapun silakan, kapan aja. Faham? Subhanallah. Engkau meyakini dia mampu untuk memberikan untuk engkau apa yang engkau inginkan dari raja ini. Bagaimana dari Allah? Dan adat kebiasaan manusia, kalau engkau minta dari mereka, mereka pusing. Mereka marah. Mereka marah. Namun Allah Azza wa Jalla semakin engkau minta darinya, Allah Azza wa Jalla berbahagia. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang engkau ingin dan Allah ridha atas engkau. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Faham? Lalu Allah yang memerintahkan dan Allah yang menjanjikan. Allah memerintahkan kita berdoa dan Allah menjanjikan, kata Allah, id'uni astajib lakum. Id'uni, perintah dari Allah, doalah kepadaku, astajib lakum, janji dari Allah, Allah mengabulkan permohonan kalian. Faham? Dan semakin dan Nabi SAW bersabda, seorang hamba di antara kalian meminta dari Allah apapun walau remeh, walau garam untuk dia masak. Faham? Subhanallah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau memintalah kepada Allah Jalla Jalla Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jazakumullah khairan, saya semoga ini bisa memotivasi kita semua. Amin. Baik yang mendengar agar kita memang betul-betul dekat kepada Allah. Amin. Dan memperbanyak doa, menikmati ibadah doa ini sehingga dia menjadi kebutuhan sampai kita nanti wafat sih. Nah. Amin. Masalah berikutnya sih tentang ini dulu saya tentang safar aja saya. Nah. Safar. Safar ini kan udah kebiasaan lah sih. Ramadan, sebagian kaum muslimin safar balik ke kampung atau balik ke rumah orang tuanya. Nah, ketika safar ini kan kebanyakan itu mulai safarnya ada yang dari subuh. Ada juga yang dari, mungkin kalau dari subuh kan bisa langsung nggak usah puasa sih, nggak usah sahur gitu kan. Nggak perlu sahur. Tapi kalau misalnya berangkatnya nanti, misalnya habis zuhur, nah ini gimana sih? Taib, untuk masalah safar ada banyak hukum syar'i berkaitan masalah safar ini. Yang seorang musafir ketika dia ingin bersafar seharusnya dia bertanya dan belajar kepada ahli ilmu. Apa yang seharusnya saya melakukan untuk safar? Apa yang dianggap safar? Apa yang tidak dianggap safar? Apa ibadah orang musafir? Karena ibadah orang musafir berbeda sama ibadah orang yang tidak, yang muqim. Lalu untuk berkaitan safar, orang sudah berniat untuk safar pada hari ini. Tapi safarnya akan jam 1 atau jam 2 siang atau jam 3. Apakah dia mulai berbuka dari fajar, tidak berusaha untuk sahur atau tidak? Yang rajih di sini, dia akan safar jam 1 masan atau jam 2 atau jam 3. Baik, dia mungkin tidak jamin, mungkin ada penghalangan. Kalau dia berbuka dari pagi, kemungkinan dia tidak jadi safar, cancel. Artinya dia sudah berbuka tanpa uzur. Faham Syekh? Artinya sudah berbuka tanpa uzur. Lalu tidak boleh dia tetap sahur, dia tetap niat safar, niat puasa. Halas. Baik. Jika dia sudah mulai berangkat jam 1, halas, dia mau menambil rukhsah silahkan, baru berbuka.
Karena ada khawatir, ada banyak terjadi. Orang sudah ingin safar, sudah siapkan semua, beli tiket semuanya, halas. Tapi saat yang terakhir ada penghalangan. Rupanya delay saya. Sudah misalnya, delay pesawatnya. atau dia sudah ada masalah, ada uzur, Ganti halas hari. sudah ganti hari, maka artinya dia sudah berbuka tanpa uzur Oh, bahaya sih. dan dia sengaja. Lalu tidak boleh, ini bahaya. Termasuk ke dalam dosa besar. Yang lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Dia tetap sahur. Kemudian jika dia sudah safar, sudah mau mulai. berangkat, Ya, sudah berangkat, sudah pergi, halas, dan sudah pergi, ini sudah keluar dari kotanya atau dari negeri atau dari kota, halas dia sudah termasuk ke dalam apa? Dalam arah sudah safar. Safar. Baru dia berbuka. Seperti orang qasar. Ana niat untuk safar hari ini. Oh Halas. iya ya. Bagaimana saya qasar? Kapan qasar? Kalau saya sudah keluar dari Iya mulai. kota saya, artinya mulai bergerak, tidak dalam tempat saya yang saya mukim. Faham? Paham sih. Ini wallahu alam. Taib, ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua untuk orang musafir. Apakah rukhsah ini di sini rukhsah yani seharusnya dia berbuka atau tidak? Halas, jawabnya tidak seharusnya, tidak wajib. Kenapa? Ini kembali kepada kondisi engkau. Halas, engkau ini mana berusaha, silahkan. Engkau merasa safar ini ringan, engkau mampu untuk puasa, silahkan. Ini sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, kunna nusafir, kami dahulu dalam safar, ada di antara kami yang berpuasa, ada di antara kami yang berbuka. Yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Biasa ada. Karena ini rukhsah takhiriyah. Dalam pilihan, bukan yang seharusnya. Faham? Ini masalah yang kedua. Masalah yang ketiga untuk orang musafir, ketika dia pulang kampung. Dia masalah biasa pulang kampung setiap tahun masalah 1 minggu atau 2 minggu. Iya. Halas. Apakah dia di sana dianggap musafir atau sudah mukim? Memiliki dua tempat iqamah. Faham? Ulama di sini berbeda pendapat. Yang rajih wallahu alam. Tempat atau kampungnya, halas, hanya duduk di sana waktu yang sedikit, halas. Kemudian dia tidak dianggap mukim. Kenapa? Karena tempat iqamahnya di kota yang lain. Yang tetap selalu di kota yang lain. Dan kalau ada orang masalah tanya dia, di mana anta, di mana sekarang? Aku musafir. Aku pulang kampung. Paham? Iya. Artinya dalam kondisi musafir, aku sudah safar ke kampung saya. Paham? Lalu ada dua pendapat di sini. Pendapat yang pertama berkata, dia jika di jalan saja namanya dianggap safar. Ketika dia sudah masuk ke dalam kampungnya, artinya dianggap apa? Mukim. Ini salah satu pendapat. Pendapat yang lain, dia selalu safar, atas safar. Sampai baik pulang. dalam jalan, atau dia kampung. tinggal di kampung berapa hari, ini dianggap safar. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW ketika membuka Makkah. Makkah ini negeri Nabi SAW yang pertama. Betul? Iya. Taib, ketika beliau di sana, apakah beliau salat musafir atau mukim? Musafir. 2 rakaat. Paham? Ketika dia di haji, dia salat qasar atau salat mukim? Qasar. Paham? Lalu Nabi SAW kembali kepada kampungnya, yaitu Makkah. Tapi Nabi selalu mukim di mana? Madinah. Di Madinah. Tapi di sana berapa hari atau ini, lalu tetap apa? Qasar. Artinya walaupun bulan kampung, tapi engkau tidak tetap di sana, tidak dianggap ini namanya tempat tinggal untuk engkau, hanya tempat bersinggahan saja. Bersinggahan artinya musafir. Tidak mukim. Mukim tempat yang engkau kelas tidak ada batasan bagi namanya bagi ketinggalan engkau di sana. Paham? Wallahu a'lam. Ini yang aku menuatkan, wallahu a'lam. Oke, Syekh. Ini yang tadi anak potong sedikit saya. Masalah yang kedua tadi, berarti masalah berbuka atau puasa ini nggak ada yang afdol, Syekh. Tidak ada yang Karena sama. sah. Sama derajatnya, mau puasa mau berbuka ya sama-sama saja. Sah. Kemudian tadi untuk masalah yang pulang kampung, Syekh. Itu tadi Masya Allah kali ya. Jadi pendapat yang Syekh quotekan tadi adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya itu masih dihitung safar sih ya. Nah. Karena memang Makkah pun itu kan kampung Nabi. Sallallahu. Tapi Nabi di sana SAW. Nabi di sana melakukan perbuatan orang yang bersafar. Ya. Nah, Syekh, kalau misalnya gini, Syekh, kalau misalnya ada seseorang punya istri lebih satu, Syekh. Nah. Dia misalnya
beda kota gitu sih. Nah, Itu gimana sih? Ya, dia Apakah- tinggal di sini seperti tinggal di sini. Artinya dia memiliki dua tempat tinggal. 2 ikomah berarti sih. Ya, tapi sedang dia di jalan, kalau jalan ini dianggap safar, Ah. paham? Kalau jalan dianggap safar, dan ini poin yang juga penting, yaitu kapan saya menganggap berjalanan antara saya di tempat yang lain ini namanya safar. Kelas ketika ini ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada khilaf dalam masalah ini. Ada yang mengatakan yang sudah jaraknya sudah tumbuh jaraknya hampir 83 kilo. Kelas di atas ini namanya safar. Safar. Di bawah ini tidak safar. Kelas sebenarnya ini tidak sah karena tidak ada dalil bagi masalah ini. Dalil yang benar ketika uruf kebiasaan ahli negeri ini menganggap ini namanya safar. Kalau mereka menganggap ini namanya apa? Namanya safar. Kalau taib anda tanya mereka tidak menganggap safar atau tidak, aku tidak tahu. Okey, serahkan kembali kepada kata jumhur ulama yaitu 83 kilo. Gitu sih. Kalau nggak tahu berarti Khalas, kembali kepada ijtihad para ulama. Kerana ijtihad para ulama lebih bagus daripada engkau bingung engkau lakukan apa. Faham? Tapi kalau kebiasaan uruf berkata ini safar, khalas engkau, dan ini tidak tergantung safar ini murih, yani bagus atau tidak, susah atau mudah, tidak. Allah menggantung di sini rukhsah atas safar. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Wallahu a'lam. Nah, berarti safar ini bisa jadi perjalanan pendek atau perjalanan jauh sih? bisa. Kalau dianggap yang bindik dianggap di mata uruf ini namanya Safar. safar. Uruf artinya kebiasaan masyarakat. Engkau pergi ke mana? Aku safar ke masalan tempat sekian. Artinya dianggap safar, khalas. Menjalankan semua hukum musafir di dalamnya. Wallahu a'lam. Oke sih, semoga safar kita semua nanti di Ramadan ini atau di akhir Ramadan bagi yang mudik mungkin semoga Allah berkahi sih. Amin. Dan tidak mengganggu atau ya apa yang dia lakukan nanti sesuai dengan koridor agama kita sih. Nah, dan juga ana mau berikan biun di sini. Kalau seorang musafir di kampungnya dan dia masalan mau berbuka, silahkan ambil rukhsah, tapi jangan secara terang-terangan. Karena ini masalah khilafiyah. Kita selalu kalau ada masalah khilafiyah, faham? Yani tidak boleh kalau masyarakat semua merasa ini aneh atau ini tidak terbiasa atau mereka akan mengingkari masalah ini, lebih bagus engkau memberikannya secara tersembunyi. Faham? Supaya tidak membuat apa namanya masalah di antara masyarakat. Karena mereka mungkin menganggap ini hal yang aneh atau hal yang munkar atau bagaimana engkau berbuka. Mereka tidak faham apa artinya rukhsah, karena faham. Lalu lebih bagus kalau engkau ini menambil pendapat ini silahkan, tapi secara apa? Secara tersembunyi. Wallahu a'lam. Nah. Tadi sih baru ingat Ana sih pertanyaannya tentang masalah misalnya gini sih, Ana orang Pekanbaru sih. Nah. Lalu tiba-tiba mungkin ada panggilan kerja mungkin sih. Nah. Atau panggilan studi ke Jakarta. Nah, itu kan nanti misalnya Ana ambil studi di Jakarta sih, ada S2 atau apa gitu kan. Nah. Kemudian Ana belajarlah selama mungkin 8 bulan sih. Nah. Dan setelah itu ada waktu libur. Nah. 2 bulan atau sebulan gitu sih. Nah. Ana balik ke Pekanbaru. Ini kan tempat asal Ana. Nah itu pas Ana dari Jakarta kan Ana mungkin mukim di Jakarta. Pas Ana balik lagi ke Pekanbaru kan cuma sekedar liburan sih. Nah. Nah itu apakah dihitung safar juga atau Liburan gimana? ini banjam. Kemudian engkau sudah berniat untuk iqamah. Waktu sekian. Yani Abdullah bin Umar waktu dia di Asia Al-Wusta, Asia Tengah. Mungkin Khurasan atau namanya Khurasan sekarang seperti Afghanistan dan Pakistan. Dia membuka di sana, tiba-tiba di musim hujan ada hujan es salju dari langit. Salju banyak sekali, mereka tidak bisa berjalan. Mereka bersinggah di sana. Mereka bersinggah dengan niat kalau salju ini sudah habis, khalas, sudah hilang, mereka akan lanjut berjalan kembali ke Madinah. Lalu salju ini terus 6 bulan. Beliau selama 6 bulan kasar karena beliau belum tidak niat muqim. Beliau tidak mematasi niatnya. Dia berkata, kalau salju sudah hilang, aku lanjut. Ini pasukan seluruhnya. Paham? Dan Abdullah bin Umar seorang faqih, bukan orang biasa. Lalu, ketika engkau tidak berniat muqim waktu yang sekian, khalas.
berniat musafir, engkau sudah akan niat mukim, sudah mengganti niat ke mukim di masalah 2 bulan 3 bulan, khalas engkau biasa orang mukim, tidak orang musafir. Wallahu a'lam. Kalau misalnya ini sih yang tapi itu mungkin jelas ya. Kalau misalnya orang pebisnis ya, Nah, misalnya dia 3 hari di sini, 3 hari di sana, itu safar lah ini ya. semuanya safar ini. Safar ya. Safar. Tapi kalau misalnya tadi kayaknya cuma liburan, misalnya dikasih kampus liburan cuman 3 hari 4 hari sana pulang gitu. Nah, ini safar juga. Oh safar juga. Ini safar karena ini Sebentar, ya, wallahu a'lam. Dan semua masalah ini ada khilaf besar. Bukan khilaf 2 bin dabat atau 3 bin dabat. Banyak. Dalam setiap masalah seperti ini. Masalah kecil tadi saya. Faham? Ya, wallahu a'lam. Nah. Masya Allah saya. Oke sih, jazakumullah khairan sih. Baik. Kita lanjut kepada soal berikutnya sih tentang ini mungkin kita pakai yang ini sih yang paling penting sekarang ini tentang soal pekerja yang berpuasa sih, Nah, atau sebagian juga ada yang berbuka. Dia memang mungkin sebagai pekerja keras atau pekerja kasar, mikul-mikul barang berat, atau mungkin bangun rumah, atau mungkin dia kerja di kebun yang kena terik matahari sehingga nggak kuat untuk bekerja kecuali dengan berbuka. Ini gimana sih, dan terutama sih apakah misalnya ketua pekerja atau mungkin pemilik perusahaan Nah. bertanggung jawab atas kayak mana tanggung jawab mereka? Apakah dia harus meringankan pekerjaan mereka? Nah. Ada juga sebagian pekerjaan sih nggak bisa diringankan sih. Memang kayak gitulah prosedurnya gitu sih. Nah, itu gimana sih? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Allah Azza wa Jal hanya memberikan rukhsah keringanan untuk 2 kondisi saja. Faman syahida minkum asyara falyasum. Barang siapa di antara kalian sudah melihat bulan maka seharusnya bulan Ramadan berpuasa. Faman kana minkum marid atau ala safar. Barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, khalas fa'iddatu min ayyamin ukhra. Maka seharusnya dia silakan berbuka dan dia mengganti pada hari-harian yang lain setelah Ramadan. Allah di sini tidak menyebutkan orang yang bekerja. Paham? Tidak menyebutkan orang yang bekerja. Kenapa? Karena orang yang bekerja ada banyak pilihan yang lain. Seperti apa? Kenapa dia tidak bekerja malam saja? Kalau dia bisa. Kenapa dia tidak mencari pekerjaan yang lain? Kenapa dia tidak bersungguh sebelum Ramadan dan bulan Ramadan ini biarkan untuk ibadah kalau dia mampu? Kenapa dia tidak ada keringanan untuk masalah orang yang punya bekerja? Kenapa dia tidak memberikan menurunkan masalah level bekerja karena mereka sedang berpuasa dan ini? Khalas dia supaya dia masuk ke dalam kasih sayang. Arhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayang orang yang di dalam bumi supaya Allah Azza kasih sayang kepada kalian. Faham? Lalu ada banyak pilihan. Dan masalah ibadat ini tauqifiyah. Masalah ibadah adalah tauqifiyah, artinya tidak boleh kita berkata ini ibadah atau tidak, ini rukhsah atau tidak, ini mustahab atau wajib kecuali ada nas dari Allah Azza wa Jalla atau dari Nabi SAW. Tapi apakah ada nas untuk pekerjaan? Tidak ada nas untuk pekerjaan. Kecuali orang sedang bekerja, puasa dan sedang bekerja, dia hampir pingsan, ada mudarat atau sudah sakit, khalas, silahkan berbuka dan mengganti pada harian lain setelah Ramadan. Paham? Ini wallahu a'lam. Jadi memang yang pertama tadi kalau Anda simpulkan sih, pemilik pekerjaan atau bos perusahaan dia harus memperhatikan meringankan lah ya pekerjaan demi maslahat puasa tadi sih. Iya. Kemudian kalau misalnya bos tadi nggak ngasih keringanan sih, misalnya mungkin bosnya tazolim lah atau misalnya ada orang muslim, itu kayak mana sebagai pekerja sih? Karena mereka kerja tetap sih. Tidak ada masalah. Mereka tetap bekerja, mereka berpuasa karena tidak ada keringanan untuk mereka. Kenapa ya akhi? Karena mereka akan terus bekerja, tidak bekerja di bulan Ramadan saja. Akhirnya nggak puasa sama sekali. Kapan mereka akan berbuka? Dan kalau hal ini dianggap dalam syariat rukhsah, syariat pasti lembut untuk segala orang. Tidak memberikan untuk yang sakit, yang sedang safar, dan membiarkan orang yang bekerja bekerjaan berat. Syariat lebih kasih sayang untuk hamba Allah Azza. Maka kita harus tahu ini. Maka orang yang bekerja bekerjaan berat, kalau tidak bisa ada keringanan dalam bekerja, dia pindah bekerja ke malam hari, khalas tidak bisa, dia silahkan mencari bekerja lain pada bulan ini. Paham?
Kemudian saya juga mau tanya seorang yang mencari rukhsah dan dia mendahului pekerjaan untuk hajatnya. Hajat engkau untuk masuk surga lebih utama. Hajat engkau untuk ampunan Allah lebih utama. Jika Allah memberikan 1 bulan saja pada satu tahun, artinya ini keridhaan dari Allah, ini kelembutan dari Allah. Iya, ya. Paham? Ini kemudahan dari Allah, bukan 12 bulan kita berpuasa. Iya, ya, ya. Paham? Ini musim agar kita mendekatkan diri kepada Allah Azza. Kalau engkau ini rukhsah, ini berbuka, kapan engkau mendekatkan diri kepada Allah? Paham? Yani engkau mencari pekerjaan yang keras sekali pada siang hari pada Ramadan. Taib, kalau engkau berbuka sekarang, kapan engkau bisa puasa? Pada hari libur? Faham? Ini juga tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Wallahu a'lam. Katanya supaya dapat THR sih. Ini masalah. Iya. Oke, Syekh. Ya. Jazakumullah khairan, Syekh. Wa iyyakum. Pertanyaan berikutnya saya tentang wafat nih, Syekh. Wafat di bulan Ramadan, karena sebagian kaum muslimin itu kadang kebetulan meninggal di bulan Ramadan. Apakah ini pertanda husnul khotimah, meninggal di bulan yang mulia, Nah, atau bisa juga jadi suul khotimah, sih? Allah kita tidak bisa menganggap ini husnul khatimah atau su'ul khatimah secara mutlak. Kenapa? Ketika dia tidak berpuasa dan meninggal pada bulan Ramadan, ada kecelakaan, ada apapun. Bagaimana anda berkata ini husnul khatimah? Iya. Kalau dia tidak berpuasa, meninggalkan salat. Iya, Paham? iya. Kita melihat orang kafir juga meninggal di pada bulan Ramadan. Iya, ya, Atau kematian libur di orang kafir dan hanya memilih orang muslim supaya ini namanya husnul khatimah. Paham? Lalu kita tidak bisa menitlaqkan bahwasannya ini namanya husnul khatimah atau su'ul khatimah karena dia mati pada hari Jumat atau pada bulan Ramadan atau pada masa yang dimuliakan Allah Azza. Tidak. La yuqaddisul mar'u zamanan wala makanan. Innama yuqaddisuhu amaluh. Seorang tidak disucikan, tidak dimuliakan oleh masa atau oleh tempat. Kalau oleh tempat dan masa, ada orang kafir di zaman Nabi SAW melawan Nabi dan memerangi Nabi, tidak beriman kepada Nabi. Sah? Iya. Kalau tentang masa, ada orang kafir mati pada hari Jumat atau pada bulan Ramadan. Khalas. Artinya, innama yuqaddisu amalu. Yang dimuliakan seorang hamba adalah amalnya sendiri. Apa yang engkau sudah melakukan untuk saat kematian, untuk hisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan kita menganggap ini husnul khatimah, kita berharap. Iya. Dan bagaimana kondisi amalannya sebelumnya? Bahkan kita harus memperhatikan masalah ini. Orang yang meninggal pada bulan Ramadan, artinya dia diharamkan berapa hari dalam bulan Ramadan untuk beribadah. Sah? Iya. Orang masalah meninggal pada 15 Ramadan, artinya dia diharamkan 15 Ramadan lagi untuk puasa, untuk qiyamul lail, untuk. Bagaimana kita bisa menganggap ini namanya husnul khatimah? Tidak bisa menganggap husnul khatimah, tidak bisa menganggap su'ul khatimah. Paham? Bahkan kita berusaha bagaimana kondisi dia mati dalam berpuasa atau tidak. Khalas, husnul khatimah, mati atas amalan kebaikan. Mati ketika dia melaksanakan salat atau tidak, mati ketika dia berwudu atau tidak, mati dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lihat amalannya yang menentukan bagaimana kematiannya. Bukan masa, karena masa ini tidak di tangan engkau, kemudian tambat juga tidak di tangan engkau. Paham? Amalan yang kalau tambat orang ketika dia di masalah di Makkah pada Ramadan atau pada musim haji dia meninggal, artinya dia husnul khatimah. Paham? Ya, Abu Jahal dan Abu Lahab mati di mana? Di Makkah. Sah. Lalu masalah ini tidak bisa kita menitlaqkan sesuatu kecuali ada nas dari syariat. Wallahu a'lam. Juga ini termasuk pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Paham? Tidak ada kemuliaan masa atau untuk bagi seorang hamba masa atau tambat. Untuk masalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang menentukan masalah ini apa? Amalan engkau. Saat engkau meninggal dunia. Bagaimana saat ini? Anta di mana? Dalam zikir atau tidak?
sudah mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Man kana akhir kalamuhu min ad-dunya la ilaha dakhala al-jannah. Ini husnul khatimah. Barang siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dan tidak berarti masuk surga langsung. Tidak. Kemungkinan ada keburukan. Dia akan dibersihkan dulu, dihisab dulu, mungkin masuk neraka atau hisab di kubur, faham? Hingga Allah azza min ampuni dosanya. Setelah itu akan masuk surga. Dalam hadis tidak berarti langsung masuk surga. La. Dalam hadis berkata akan masuk surga. Masuk surga. Tapi kapan? Langsung atau setelah? Tidak menentukan. Kita kembali kepada nas-nas yang lain. Yaitu apa? Ada ahli iman akan masuk neraka. Ada. Ada ahli iman, ahli Islam akan azab di kubur. Ada. Paham? Wallahu a'lam. Jadi tak perlu kita berharap sih ya meninggal di bulan Ramadan atau meninggal. Kita berharap husnul khatimah secara mutlak. Berharap secara mutlak aja saya. Ya. Bukan ditentukan dengan waktu atau tempat. Betul. Jadi intinya tadi ya kita mencari husnul khotimah dengan amalan kita sih ya. Betul. Harapan kita kepada Allah Azza dan amalan kita. Amalan kita. Ya. Jazakumullah khairan sih. Baik. Pertanyaan berikutnya tentang masalah perbedaan penglihatan hilal sih. Nah. Ikhtilaful matoli istilahnya itu ru'yatul hilal. Karena setiap negara mempunyai ahli agama masing-masing. Jadi mereka menetapkan setiap negara ada yang melihat hilal. Kadang beda-beda sih. Ini padahal sebelahan negaranya, tapi ini berkata sudah melihat, ini berkata belum melihat. Atau misalnya dengan Makkah lah sih, dengan Makkah. Kadang Makkah sudah melihat kayak seperti tahun ini, Makkah sudah melihat sedangkan Indonesia belum melihat. Ini karena sebagian berpendapat sih Makkah lebih lambat waktunya daripada kita lebih cepat. Kita di timur yang 4 jam lebih cepat daripada Makkah. Kalau misalnya Makkah melihat, harusnya kita melihat, maka yang lebih utama kita mengikuti Makkah. Ini gimana sebenarnya sih perbedaan? Baik, masalah ini bukan hanya berkaitan bulan Ramadan atau hilal Ramadan, tidak hanya berkaitan bulan Syawal. Ini berkaitan setiap bulan. Terutama bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulhijjah. Sah? Baik. Saya bertanya, dahulu di zaman Nabi, di zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para semua zaman sampai masalan 50 tahun atau 20 tahun yang lalu. Belum ada media, belum ada satelit, belum ada masalah ini. Internet. Bagaimana kita di sini tahu bahwasanya orang ahli Makkah besok masuk bulan Zulhijjah atau masuk Ramadan? Apakah ada? Tidak ada sih. Tidak ada. Syariat ini turun hanya untuk orang yang berada di tahun 2026 atau 2020 atau 2000 yang ada waktu internet. Mewajibkan atas semua negara Islam harus mengikuti masalah Makkah. Ibu dunia semua. Apakah syariat turun untuk berkata antum harus semua mengikuti, padahal tidak ada alat untuk mereka tahu bahwasannya orang di Muslim di Indonesia, di Asia Tengah, orang yang di Maroko, orang yang di Andalusia, bagaimana tahu bahwasannya Makkah besok ada bulan Zulhijjah atau bulan Ramadan atau besok ada hari Arafah? Padahal umum berarti ya. Secara umum. Oleh karena itu khilaf antara para ulama. Ada sebagian pendapat Ahnaf dan Hanabila berkata seharusnya ketika ada satu negeri pada para muslimin sudah melihat hilal, semua negeri para muslim harus mengikuti mereka. Dan ini sebenarnya mustahil. Ini mustahil diketahui. Taib, ada pendapat yang lain, pendapat Malikiyah, mereka berkata seharusnya negeri yang dekat kepada negeri yang sudah melihat. Contoh kita sekarang di Indonesia, ketika Indonesia sudah melihat hilal, maka negeri Brunei, negeri Singapura, Malaysia, Thailand, negeri-negeri yang dekat bukan dekat, yang jauh juga tapi mungkin merasa dekat. Yani masalan yang dekat kita Malaysia, setelah Malaysia juga, mereka sudah tahu bahwasannya mereka semuanya harus berpuasa. Paham? Taib. Saya juga tidak bisa menjamin ini pada zaman dahulu bagaimana mereka mengetahui bahwasannya puasa sudah di Indonesia, puasa bulan Ramadan. Bahkan di Indonesia kemungkinan ada di Jakarta sudah melihat hilal, dan di Sumatera tidak bisa melihat atau tidak tahu bahwasannya orang di Jakarta sudah tahu.
Betul atau tidak? Kita harus memahami syariat sesuai dengan zaman salafus salih, bukan zaman kita di sini. Oh. Karena apa yang tidak agama pada zaman mereka pasti tidak termasuk agama pada zaman kita. Oh, iya iya betul. Faham? Taib. Ada pendapat Al-Imam Syafi'i dan ini juga salah satu pendapat yang lain berkata ini ru'yat melihat hilal ini seharusnya wajib atas negeri yang sudah melihat hilal dan negeri yang sangat dekat, seperti kita Brunei, Malaysia ini juga pendapat Al-Imam Syafi'i. Pendapat Malik berkata apa? Negeri yang jauh, yang satu garis seperti negeri kita. Oh. Negeri Syafi'i berkata yang dekat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat sebagian salafus salih, Ikrimah, Maula Ibn Abbas, dan sebagian dari sahabat Nabi Abdullah Ibn Abbas dan yang lain, dan banyak salafus salih, mereka berkata, setiap negeri masing-masing Punya seharusnya melihat hilal. Tidak melihat hilal, menyempurnakan hilal Sya'ban masalan atau hilal Zulqa'dah 30 hari. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah ketika melihatnya hilal dan berbukalah ketika melihat hilal. Fa in ghumma alaikum, jika kalian tidak bisa melihatnya, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Baik, apakah tidak terjadi perselisihan ini di masa para sahabat? Terjadi. Hadis riwayat Muslim dari Quraib Maula Ibn Abbas. Kata beliau bahwasannya Maimunah atau Ummul Fadl mengirim beliau ke negeri Syam. Ini di masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu warda. Beliau Amirul Mukminin. Dia mengirim beliau untuk hajat ke Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam. Ketika dia sudah tiba di negeri Syam, dia sudah melihat hilal Ramadan pada malam Jumat. Malam Jumat. Dia sudah melihat hilal Ramadan dan dia sudah berpuasa dan semua manusia di negeri Syam sudah berpuasa. Kemudian dia sudah kembali di akhir bulan ke Madinah menemui Ibnu Abbas. Khalas. Lalu dia berkata, wahai Ibnu Abbas, engkau masih puasa? Ini seharusnya ini 1 Syawal. Kata beliau, anta sudah melihat hilal Ramadan kapan? Kata beliau, malam Jumat. Kata Ibnu Abbas, namun kita melihat di sini malam Sabtu. Dan kita akan terus berpuasa hingga kami melihat hilal atau menyempurnakan hilal Sya'ban 30 hari. Kata Ibnu Abbas, apakah engkau sendiri melihat hilal ini? Kata beliau, aku sendiri melihat hilal dan Muawiyah bin Abi Sufyan melihat hilal dan semua orang berpuasa. Kata beliau, namun kita akan berpuasa sampai kita melihat hilal atau menyempurnakan hilal Sya'ban 30 malam, 30 hari. Beginilah kita disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, di negeri Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan ini khalifatul muslimin, ini amirul mukminin untuk semua negeri para muslimin. Bukan sekarang setiap negeri punya pemerintah, tidak. Khalas. Kalau penglihatan mereka ini hujjah atas semua negeri yang lain, pasti Ibn Abbas tidak akan melanggar penglihatan beliau. Bahkan Ibn Abbas bersandar atas nas. Nas apa? Beginilah kita disuruh oleh Nabi SAW. Nabi memerintahkan mereka untuk melihat hilal sendiri atau untuk berpuasa atau yang lain. Maka setiap negeri mempunyai apa? Melihatan. Kalau tidak bisa melihat, maka silahkan menyempurnakan hilal Sya'ban atau hilal tidak ada pilihan yang lain. Janganlah sekarang engkau berganti atas bergantung atas masalah apa? Sekarang ada internet, ada ini. Ya akhi, kalau ada, sudah terjadi di zaman Ibn Abbas dan dia sudah berkata melanggar penglihatan Amirul Mukminin di negeri Syam karena dia berkata apa? Kita harus melihat, bukan mereka. Mereka melihat untuk diri mereka sendiri, kita melihat di sini untuk diri kita sendiri. Maka kita tidak akan bergantung atas penglihatan mereka dan beliau menyandarkan ini kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pasti ini anggap semua orang di Madinah. Karena ini sudah terjadi, mereka sudah mengetahui dan mereka pasti mengetahui masalah ini baik di waktu ini antara waktu bertemuan antara Quraib dan Ibn Abbas atau setelahnya, pasti mereka akan tahu
Tidak ada tersebar bahwasannya harus kita mengikuti, artinya kita salah kemarin, kita seharusnya mengikuti penglihatan Amir Mukminin di negeri Syam. Tidak, ini terjadi. Faham? Oleh kerana itu tidak boleh kita memandang kepada syariat sekarang melalui masa kita atau kemudahan yang berada di masa kita seperti media. Iya. Kata Imam Malik, "Ma lam yakun yawma idzin dinan, falaysa al-yawma bidin." Apa yang tidak agama, termasuk ke dalam agama pada zaman salafus salih, artinya tidak agama di zaman kita sekarang, wallahu alam. Baik, ini masalah khilafiyah atau tidak? Ini masalah khilafiyah. Baik, kalau engkau ingin mengikuti Makkah dan melihat ini pendapat yang rajah, silahkan. Tapi dianjurkan ini tersembunyi supaya engkau tidak mengganggu masyarakat yang lain. Kerana ini masalah khilafiyah, khalas. Aku melihat supaya tidak jadi fitnah atau tidak ada yang buruk sangka kepada engkau, lebih bagus engkau tersembunyi untuk diri engkau sendiri. Ketika ditanya, silahkan engkau jawab. Iya. Kalau ditanya, kalau tidak ditanya, khalas. Jangan meribut masyarakat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Nah. Dan ini termasuk hilal Syawal, hilal Ramadan, hilal Zulhijjah. Janganlah berkata, ini Arafah bagaimana, dan Arafah ini satu Arafah untuk di sana. Saya bertanya, ketika Arafah ini seharusnya kita mengikuti mereka pada hari Arafah. Bagaimana kondisi orang yang di sana siang, yang di negeri mereka malam? Tak bisa. Tidak bisa mengikuti. Atau mereka masalah berpuasa pada malam dan mereka tidak bisa. Udah hari Oleh kerana itu, Allah sebenarnya menciptakan dunia ada perselisihan dalam waktu, dalam matahari, dalam siang, dalam malam. Semua orang masing-masing bergantung kepada Allah, penglihatan hilalnya, mataharinya. Wallahu a'lam. Faham? Sebagaimana kita ada waktu yang tertentu untuk salat berbeda sama di Makkah, yang di Madinah, yang di Malaysia dan di sana. Faham? Kita juga mempunyai hilal yang menentukan kondisi ibadah kita seperti salat. Kenapa anda tidak bikin salat masalah satu waktu untuk zuhur semua dunia para muslimin? Tak bisa. Tidak bisa. Gitu tidak bisa untuk hilal. Sah. Kena ada berbeda waktu. Yani antara Indonesia dan Makkah 4 jam. Antara Indonesia dan Mesir 5 jam. Antara Indonesia dan Amerika terkadang 10 jam. Antara Indonesia dan Eropa terkadang 9 jam. Artinya di sini siang, di sana malam. Ada bergantian, ada berbedaan dalam waktu. Bagaimana engkau ingin menumbulkan semua untuk berpuasa besok, padahal besok di sana malam, di sini siang? Iya. Sah? Artinya syariat tidak membebani kita sesuatu mustahil masuk ke dalam tangan kita atau kemampuan kita. Wallahu a'lam. Tapi perbedaannya maklum lah ya. Ini bukan sesuatu, bahkan sebenarnya kalau dicek sih, mungkin kita ini karena semakin di timur sih. Nah, Jadi duluan sorenya. betul. Jadi hilal belum nampak ketika sampai ini bagus sekali. Bagus sekali. Kalau kita duluan melihat hilal, karena kita sebelum mereka 4 jam. Iya, 4 jam. Sudah atau setelah mereka 4 jam kan? Setelah atau sebelum? Sebelum sih. Sebelum 4 jam, ya betul. Ya. Sebelum, artinya kita melihat hilal sebelum mereka. Ya, sebelum Sah? mereka. Baik, kalau kita sudah melihat hilal, padahal mereka di sana berkata kita tidak melihat hilal, apakah kita akan berpuasa besok kerana kita sudah melihat hilal? Atau kita berkata tidak, kita tidak menganggap ini hilal, kita harus mengikuti Makkah? Mustahil ada yang berkata di sini, engkau tidak boleh menganggap besok Ramadan kerana engkau harus mengikuti Makkah. Mustahil ada berkata. Kenapa? Kerana melanggar nas berkata apa? Sumu ru'yati. Berpuasalah ketika melihat hilal. Jelas. Bagaimana ada yang berkata berbukalah kerana antum harus mengikuti Makkah masalah? Mustahil ada masalah ini. Kalau kita mengganti masalah, kenapa kita harus mengikuti mereka? Tapi kita sudah melihat, harus mereka mengikuti kita. Ini juga tidak. Faham? Lalu ada mizan, ada timbangan untuk kita semua, yaitu apa? Hilal. Allah alam. Ini saya untuk apa sih? Ada enggak kira-kira kiat atau tips untuk semangat berpuasa sih? Untuk semangat berpuasa. Iya, karena sebagian kaum muslimin kadang melihat lemas, dia tidur aja bawaannya. Nah. Itu ada nggak motivasi sih? Sebenarnya motivasi yang seharusnya kita membuat di hadapan kita untuk berpuasa atau tidak, neraka dan surga dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tidak memperhatikan bagaimana azab dalam neraka, bagaimana kenikmatan dalam surga,
bagaimana kemuliaan kalau dapat ampunan Allah Azza wa Jal, maka seharusnya engkau memeriksa agama engkau. Ada khalal, ada kerusakan dalam agama engkau. Oleh kerana itu, sebagian ulama menganggap orang yang berpuasa secara sengaja ini kafir. Berbuka. Ini salah satu pendapat para ulama. Khalas. Orang yang meninggalkan syiar Islam sekarang apa? Pada hari puasa? Orang berpuasa. Berpuasa. Orang yang meninggalkan syiar Islam, kalau mereka jamaah, seharusnya pemerintah memerani mereka. Faham? Iya. Kalau meninggalkan azan, sengaja untuk kita tidak mau azan, khalas diberani oleh pemerintah Muslim. Faham? Maka orang yang tidak memperhatikan bagaimana azab neraka, bagaimana panjangnya kita berdiri di hadapan di badan mahsyar ribuan tahun, tidak ada air, tidak ada minum, tidak ada semuanya. Orang yang tidak lapar, tidak haus pada siang ini untuk puasa, pasti di sana akan kelaparannya akan luar biasa. Orang yang lapar, orang yang haus karena puasa di sini, di sana Allah akan memudahkan untuk dia. Kepanjangan waktu ini akan pendek untuk beliau. Kalau oleh Allah Azza wa Jalla, maka seharusnya kita memperhatikan ini. Oleh kerana itu tidak bisa memisahkan antara iman pada hari akhir dan masalah apa? Masalah ibadah semuanya, ibadah qiyamul lail, puasa, Quran dan semuanya. Ada mereka harus digabungkan antara apa? Hati seorang hamba, yaitu apa? Iman kepada hari akhir dan ibadah seluruhnya. Oleh kerana itu sifat yang pertama untuk orang yang bertakwa apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Kerana ketika tidak ada iman kepada gaib, apa yang mendorong engkau untuk beribadah? Apa yang mendorong engkau untuk menurbankan dengan diri engkau dan kelaparan engkau dan kehausan engkau dan harta engkau untuk bersedekah? Tidak ada. Maka syariat semua akan berhenti. Tapi iman kepada gaib, iman bahwasanya ada hari qiyamah, ada hari hisab, engkau akan berdiri di hadapan Allah, akan ditanya tentang semua hal yang kecil maupun besar, ada surga, ada neraka, ada siratul mustaqim, ada semua ini, maka mustahil engkau meninggalkan semua hal ini dan lanjut di dalam kesesatan waliyadzubillah. Meyakini apa sih? Ada faedah dari puasa dari segi kesehatan itu juga boleh sih? Seharusnya imanan wahtisaban. Oh. Imanan wahtisab. Iman, ada man sama Ramadana. Kerana iman kepada Allah. Allah yang memerintah. Aku adalah hamba Allah Azal. Tunduk kepada perintah Allah. Wahtisaban, aku melakukan ini supaya aku mendapat pahala dari Allah. Bukan kerana aku ingin sehat atau afiat atau ini. Faham? Wallahu a'lam. Masya Allah sih. Ayah. Jazakumullah khairan sih. Soal berikutnya sih, ini udah mau selesai sih. Masalah orang yang sakit gula sih. Nah. Mungkin dia dikasih obat pil gitu sih untuk diminum. Tapi anda kurang tahu juga sih sakit gula ini biasanya minum obat apa sih? Ya, okay. Apakah pil atau apa? Itu dia disuruh katanya minum setiap 6 jam sekali sih. Nah. Itu gimana sih? Taib. Untuk orang yang sakit secara umum, Allah di sini, "Faman kana minkum maridan." Barang siapa di antara kalian yang sakit. Maridan di sini mutlak. Iya, apapun saya. Allah tidak menentukan marad yang parah, marad yang tidak, mutlak. Faham? Taib, orang yang sakit gula, ada obat untuk minum, makan, ada obat untuk suntik. Suntik saya. Kalau suntik, ini tidak berbuka. Kerana ini tidak masuk makan dan minum dari al-makhraj al-mu'tad. Dari namanya mulutnya. Makhraj al-mu'tad mulutnya. Khalas, dan kesuntukan ini bukan makanan. Ini obat. Obat. Obat bukan makanan. Terkaitan masalah gula. Yeah. Artinya orang yang sakit gula, kalau kada suntik kemudian tidak makan, dia akan mati. Kerana suntik ini untuk menatur masalah masalah glukos atau masalah gula di dalam darah. Supaya masukkan ini ke dalam badan, faham? Dari dalam. Maka ini bukan makanan atau minuman. Ini suntuk ini untuk obat. Tidak ada masalah. Dan mustahil orang yang sakit gula akan suntuk pada siang hari, kerana seharusnya dia ada makan setelah berapa waktu. Maka ketika secara umum orang sakit gula, doktor berkata puasa tidak boleh untuk engkau kerana engkau harus minum obat pada setiap 6 jam, seharusnya dia berbuka supaya tidak ada mudarat baginya. Tapi orang sakit gula tapi tidak merasa ini, dia biasa aja,
bisa puasa walaupun merasa sedikit, faham? Sulit, kemudian dia bisa berbuka pada azan maghrib, khalas. Tidak boleh dia berbuka. Saya boleh berbuka. Tapi orang yang kena sakit gula ini bukan satu macam, banyak macam. Dan berbeda dari orang ke orang yang lain. Faham? Maka kalau doktornya berkata engkau harus berbuka, tidak boleh engkau puasa karena ini akan membuat engkau lebih parah, khalas, ini harus mengikuti doktor dan tidak boleh dia membuat mudarat atas badannya. Khalas, dan dia termasuk ke dalam firman Allah. Dan adapun siapa di antara kalian yang sakit atau atas safar, maka berbukalah dan bergantilah ini pada hari-harian yang lain. Wallahu a'lam. Janganlah membebani diri engkau sendiri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hamba di atas kemampuannya. Semua sesuai dengan kemampuan. Wallahu a'lam. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian dari agama apa kebeban atau mudarat. Oke, saya berkaitan dengan sakit juga nih, Syekh. Nah. Ada namanya sakit asma, Syekh. Jadi kadang dia ketika udah sesak, dia harus pakai oksigen, Syekh. Nah, oksigen ini tidak makan, tidak minum. Boleh dia memakai oksigen. Karena ini tidak masuk makanan, tidak masuk minuman. Ini seperti udara, tapi udara yang murni, tidak ada hal yang lain, unsur yang lain. Hanya oksigen saja. Oksigen, dan mungkin ada obat untuk membuka paru-parunya. Maka ini wallahu alam tidak masuk ke dalam hal yang membatalkan bahwasannya, wallahu alam. Nah. Terakhir saya, masalah menikah di bulan Ramadan. Nah. Boleh enggak sih? Lihatlah, tidak ada larangan dalam syariat untuk orang nikah atau tidak pada bulan Ramadan. Ada ya. Tapi larangan apa? Janganlah kita mendekati hal yang menjatuhkan kita di dalam syahwat. Karena orang yang tidak sabar sampai bulan Syawal, kemudian dia ingin bersegera bernikah pada bulan Ramadan, apakah dia akan sabar pada siang hari? Susah. Kemungkinan dia akan jatuh ke dalam keharaman. Dan keharaman ini luar biasa, bukan keharaman yang biasa, luar biasa. Yaitu kalau dia membatal puasanya karena jima', artinya dia di hadapan kafara luar biasa. Dendanya besar. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ini kalau satu hari, bukan untuk satu hari, maka ini hal luar biasa. Dia tidak mampu untuk ini. Bagaimana mampu untuk 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa. Maka nasihat saya, tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Kalau engkau memiliki syahwat engkau bisa menikah syahwat. Tapi kalau di mata saya engkau tidak bisa menikah karena engkau bersegera mau di bulan Ramadan, tidak mampu untuk bersabar sampai bulan Syawal. Faham? Maka anda tidak bisa melarang, tidak bisa karena tidak ada nas di tangan saya. Tapi nasihat, jangan membuat engkau di tempat ujung-ujung kesabaran. Karena kemungkinan engkau jatuh ke dalam apa yang dilarang Allah Azza wa Jal, maka nanti akan dendanya akan luar biasa. Wallahu a'lam. Nah. Oke, saya ini ada pertanyaan saya. Ada pendapat yang mengatakan onani tidak membatalkan puasa dikarenakan dia tidak sama dengan jima'. Nah. Apakah pendapat ini kuat? Dan apakah kalau misalnya dikatakan sama dengan jima', dia harus ada kafarat? Seperti jima'. Tolong jelaskan saya. Jazakumullah khairan. Masalah unani ini, apakah termasuk ke dalam dosa atau dalam taat? Dosa, betul? Ya. Taib. Dosa mengenai syahwat nafsu. Sah? Ya. Taib. Allah Azza wa Jalla berfirman apa dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Segala amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Untukku, dan aku yang akan membalas untuknya. Yada' ta'amahu wa syarabuhu wa syahwatahu. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya untukku. Dan aku yang akan membalas ibadah ini. Termasuk apa? Syahwat. Meninggalkan syahwat, sah? Meninggalkan syahwat. Dan ini termasuk apa? Syahwat. Taib. Ini yang pertama. Dalil yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang akan dapat keminanan, dapat perlindungan Allah Azza wa Jalla, orang yang atas
namanya kemaluannya, Kemaluannya. halas mereka menjaga kemaluannya. Apakah orang yang melakukan onani ini, apakah dia menjaga kemaluannya? Tidak. Tidak. Paham? Taib. Kalau ini bukan maksiyah, kenapa dia tidak bikin ini secara terang-terangan? Iya. Sah. Iya. Artinya ini termasuk apakah semua hal yang membuka, yang membatal ibadah puasa harus ada kafarah? Tidak harus. Yani orang yang sengaja makan pada bulan Ramadan, pada siang Ramadan, apakah ada kafarah? Tidak. Tidak ada. Jima' ada kafarah, okey. Taib, masalah unani ini apakah termasuk ke dalam masalah jima' atau tidak? Ada khilaf. Taib, anda tidak mau masuk ke dalam masalah ini. Ini dosa besar, sudah murni, jelas. Ini masuk ke syahwat nafsu yang dia tidak meninggalkannya. Halas. Lalu Allah berfirman, yada' ta'amu wa syarab wa syahwatu. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya untukku. Paham? Orang yang melakukan onani ini tidak meninggalkan syahwatnya, artinya belum berpuasa secara sempurna. Artinya yang jelas dari dalil ini dia tidak meninggalkan, dia tidak melakukan puasa sebagaimana mestinya atau puasa yang sah. Dia melakukan hal yang membatal puasanya, wallahu a'lam. Berarti batal sih. Batal, pasti batal. Kalau kita kiaskan gini sih, syahwat yang halal saja jika dilakukan bisa batal puasa. Ahsan. Apalagi syahwat yang haram. Ahsan. Bisa juga sih. Betul. Ya. Nah, Oke, saya jazakumullah khairan sih. Wa Semoga iyyakum, bisa. Ya, intinya kita berharap bulan Ramadan ini bisa membuat kita semakin bertakwa sih. dan subhanallah yang menakjubkan kita di sini. Heeh. Yani Nabi SAW bersabda apa? Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai pemuda, para siapa di antara kalian mampu untuk bernikah, maka bersegeralah nikah. Alas, faman lam yastati', para siapa yang tidak mampu untuk nikah, fa'alaihi bis-shaum. Hendaklah dia Puasa. fa innahu lahu wija'. Maka puasa ini melindunginya. Orang berpuasa masih melakukan onani. Tapi dia lakukan apa setelah itu? Faham? Yani kalau puasa ini obat untuk syahwat nafsu. Iya. Menikan syahwat nafsu. Taib. Masih. Bagaimana kalau dia sedang berpuasa dan tidak bisa meninggalkan ini? Artinya ada masalah dalam hati. Ini tidak berkaitan badan. Syahwat ini tidak berkaitan badan. Syahwat ini berkaitan jiwa yang masih buruk, belum dibersihkan, hati yang masih kotor. Faham? Wallahu a'lam. Syekh, tadi ana menggelitik masalah hadis tadi, Syekh. Siapa yang udah siap nikah, maka menikahlah. Nah. Apakah bisa kita ambil kesimpulan juga Syekh dari hadis tadi bahwa hadis tersebut juga perintah bagi para pemuda untuk mempersiapkan diri menikah? Tidak berintah karena kalau dia kata berintah artinya kalau dia terlambat dia berdosa. Tidak ada yang berkata ini. Oh iya. Atau ajakan saja, ajakan. Ini namanya seperti targhib fi nikah. Menanjurkan untuk mereka bersegera bersiap. Iya, wallah a'lam. Nah. Jazakumullah Atau ada namanya amru irsyad. Amru irsyad. Perintah menunjukkan, bukan perintah di bawah atas kewajiban. Karena perintah ini ada hampir 100 makna. Bukan satu makna yaitu perintah artinya wajib. Wallahu a'lam. Nah. Oke, saya jazakumullah khairan, Syekh. Semoga podcast kali ini dapat membawa manfaat kepada kita semua, amin. Memberikan faedah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Syekh kita. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, memberkahi beliau, dan memberikan kebermanfaatan kepada kaum muslimin dan kepada beliau sendiri. Amin. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.